Nah, boleh nanya? Boleh, tapi mohon maaf, nggak bisa ke abang duduk dan pakai baju? Bentar ya. Iya, silakan bang, silakan. Gini aja boleh. Soalnya, sorry. Kami karena Iya, silakan. itu Yesua Tuhan kami karena itu ya, dia pernah hidup ya Kak Mikana, pernah hidup di bumi ini ya Kak Mikana. Bukan pernah hidup, memang dia hidup kekal. Ya. Berarti dia makan minum ya Kak Mikana ya, Tuhan Mikana, Kak Mikana itu ya. Tuhan saya tidak terikat kepada makanan. Jadi Tuhan Kak Mikana nggak makan nggak minum hidup di bumi ini Kak Mikana. Dia itu meliputi alam semesta ya. Yeremia 23 ayat 24. Coba Kak Mikana perjelaskan dasar pertanyaan saya itu. Tuhan Kak Mikana itu makan atau tidak dia, minum atau tidak dia hidup di bumi ini Kak Mikana. Tuhan saya sekarang di Samaim dan rohnya itu meliputi alam semesta abang. Iya, semasa dia hidup di bumi dia kan nggak ada semasa abang, karena dia itu bumi, kan itu kan rohnya itu hadir di bumi kan. Iya, waktu datang ke dunia berinkarne selama 33 tahun. Iya, dia makan minum nggak dia di bumi ini Kak Mikana? Iya, kenapa? Berarti dia ngengek kan Kak Mikana? Berak juga dia kan Kak? Nggak ada tertulis. Yang penting kita, yang penting Tuhan Yesus Hamasiah, yang penting Tuhan Yesus Hamasiah tidak menyuruh kita menyembah batu, ya, karena itu penyembah berhala. Saya tidak mau diskusi, saya cuma ingin tanya aja. Yang Mbak Mikana maksud menyembah batu yang berlubang itu maksudnya apa itu? Iya, di Muhammad 26:1. Iya, tapi yang tadi yang bertanya ke kamu itu kan Muslim kan? Iya, kan disuruh saya sadar, disuruh Tuhan saya, kenapa Tuhan kamu segala macam gitu. Terus? Ya terus kenapa dia tanya seperti itu? Terus kenapa kamu bilang menyembah batu? Ya kan aku bilang yang penting saya, ya kan saya nggak bilang emang kenapa, kan ada batu yang berlubang, kan bisa batu dilubangi. Astaga, kamu ini memang ingkar. Lah, kenapa kamu marah? Ya kan emangnya saya ada bilangin kamu, kan saya bilangin diri saya bang. Kenapa kamu marah? Ya, tapi tadi kan kamu bilang menyembah batu yang berlubang, berarti kan kamu sudah menyinggung perasaan orang. Kenapa kamu tersinggung? Bahwa saya tidak ada menyinggung agamamu, saya tidak ada menyinggung Tuhanmu. Saya bilangin diri saya kok. Gimana sih kamu ini? Ya, itu ya. Iya, abang. Tuhan, di atas segala Tuhan. Iya. Ya, kalau Yesua itu, kalau menurut dari apa namanya, sumber dari kitab saya, Al-Quran itu, yaitu walaupun itu Mikana nggak mau ngimani Nabi Isa itu, ya kalau saya mengatakan itu utusan. Di Yohanes 5:30 itu ya, coba ya. Itu saya ada kitabnya juga. Ya, Yohanes 5 ayat 30. Saya bacakan ya. Bang. Ini pertanyaan klasik, ini mulu yang ditanya. Enggak ada pertanyaan lain, Bang. Muter-muter di sini aja pertanyaannya. Yohanes 5:30, Yohanes 5:37. Enggak ada pertanyaan lain, Bang. Ini kan baru saya tanya sebenarnya, yang ini mah belum. Yang waktu itu saya tanya itu Yohanes yang 15:16 itu waktu itu ya. Iya, maksud saya kenapa ini aja? Bisa pertanyaan lain enggak? Kan bosan ini aja yang ditanya mulu. Iya, jangan bosan lah. Jangan pernah bosan, namanya kita hidup ini kan. Iya, ada pertanyaan lain enggak, Bang? Sebenarnya baru ini. Nah. Iya. Ya udahlah, Bang. Oke lah, daripada abang nanti ngambek, kasihan. Iya, silakan dibaca dulu itu, dibaca. Aku tidak dapat melakukan, ya udah saya baca ini ya. Iya. Aku tidak dapat melakukan apapun dari diriku sendiri.
aku menghakimi berdasarkan apa yang aku dengar. Tetapi penghakimanku itu adil karena aku tidak mencari kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah, apa yang mau Ya. ditanya, Bang? Ya berarti kan itu kan ada satu atau ada komunikasi sebenarnya. Kalau dia mengatakan seperti itu kan berarti aku nggak bisa apa-apa, kan nggak berbuat apa-apa atas kehendak dia kan, seperti itu. Berarti kan itu ada komunikasi. Betul nggak itu kira-kira? Komunikasinya kan dia utusan dengan sang pencipta sebenarnya, seperti itu. Loh, memang ini kata Tuhan Yesus Hamasi kepada orang Farisi, Bang, yang berupaya membunuh dia saat itu. Nah, itu Iya, betul. juga Tuhan Yesus memang di Hamasi sini- berkomunikasi dengan orang Farisi, Bang. Betul, saudara. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus Hamasi berkata seperti itu, lalu dia bukan yang mengutus. Oh no, tunggu dulu. Karena di ayat yang lain, Iya. Tuhan Yesus Hamasi juga berfirman, Yohanes 12:45. Barang siapa melihat aku, sudah melihat dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dia Bapa yang mengutus. Iya, disinilah perbedaannya. Kalau saya pribadi memahami tentang story sejarah itu, kenapa Yesus sampai mau dibun-bun? Karena dia tuh mengaku sebagai utusan, apalagi dia ngaku sebagai Tuhannya. Mengaku utusan aja dia udah mau dibun-bun itu sebenarnya. Begitu. Karena pada waktu itu umat dari Yahudi sendiri tidak menerima dengan adanya nabi lagi, bahwa nabi itu terputus waktu itu pada Nabi Musa saja gitu. Maka Nabi Musa itu Coba maka tunjukkan menjadi- datanya, Bang. Bang, jangan berasumsi, jangan memplesetkan firman Tuhan. Tolong tunjukkan datanya. Orang Farisi berkata, karena kamu mengaku utusan, maka kami akan menyalibkan dan membunuh engkau. Silakan tunjukkan. Oh, ini dari hadis ya. Dari hadis. Hadis, Ya Pak. Tuhan. Iya. Oh, berarti Abang mencocomologi hadis-hadis kalian, masukkan Oh. ke dalam kitab suci ini, gitu. Kok dari Enggak, hadis jadi katanya? begini. Jadi dengerin dulu gitu ya. Kalau kita ini seorang muslim itu beriman kepada oleh Rasulnya, dan referensi kita itu sesuai dengan hudalnya, petunjuknya itu di surat An-Nisa 59. Di situ jelas. Makanya saya tidak akan keluar dari itu gitu referensinya. Begitu. Kalau di Quran nggak ada, kita cari di hadis begitu. Di surat An-Nisa 59 itu jelas di situ. Silakan itu Bikana kalau mau buka-buka atau saya bacakan boleh. Ya. Di situ ya yukalladina amanu atiullah wa rasul. Mohon maaf, sebenarnya Abang ini mau bertanya tentang kitab suci ini atau mau bacakan kitabmu di sini, mau ceramah atau apa ini? Oh enggak. Kita mau justru mau. Nah, terus kenapa kita kamu bawa kitabmu ke sini? Oh, Tuhan dalam tolong. rangka wasasofi hak ini, ya kan? Jangan saling mengingatkan untuk mencapai kebenaran seperti itu. Dalam rangka itu kan kita. Ini di sini kita menyebarkan kebenaran, bukan mencari kebenaran lagi. Nggak usah kau bahas-bahas kitabmu. Nanti kalau dibahas kitabmu katanya si Mikana begini begitu. Aduh Tuhan. Ya enggak. Kalau saya beda sama ini ya. Jangan disamakan rata itu. Kita pribadi kalau memang itu benar ya benar. Kalau enggak ya enggak gitu. Seperti itu. Enggak kan, Abang bertanya, Abang bertanya, terus saya jawab. Lalu Abang berasumsi nih, oh Yesus Hamasi itu disalib karena mengaku utusan. Maka tunjukkan dalilnya di mana orang Farisi menyalibkan Yesus Hamasi hanya karena Yesus Hamasi adalah utusan saja, utusan tok. Di mana orang Farisi mengatakan, kamu itu mengatakan dirimu utusan. Ya udahlah, kamu menghujat sehingga dia disalibkan. Ada, silakan tunjukkan dalilnya. Ya kalau di Injil ya di kitab ini mungkin nggak ada ya. Yang ada itu referensinya itu di hadis seperti itu. Nah, Begitu. itulah Makanya saya dia, bisa- Bang. Di sini Abang sudah salah total. Kok mencari Salahnya di mana ya? jawabannya di hadisnya orang Islam, sementara kamu itu sedang membahas kitab suci Kejadian sampai Wahyu, membahas Holy Bible.
Masa cari jawabannya di hadisnya orang Islam? Kan nggak nyambung kamu, Bang. Oh enggak, bukannya nggak nyambung ya, mungkin tuh karena boleh bukan seperti itu. Kita kan bertanya tadi, ya kan? Nggak ada hubungannya di situ, Bang. Masa kamu cari jawabannya kok di hadisnya orang Islam? Udah nggak nyambung lagi nih. Oke, sekarang gini, ya. Makanya gini, Bang. Bentar dulu, Bang. Saya kasih tahu sama Abang. Justru karena Yeshua HaMashiach itu mengaku dirinya sebagai Bapa, Elohim, Tuhan itu sendiri, makanya disalibkan karena dianggap menghujat. Kalau cuman mengaku utusan tok, Bang, gak akan disalib dia, Bang. Nah, baik, itulah kamu itu salah langkah. Salah arah. Yesus, silakan Yohanes ya, silakan dibuka Yohanes 15:16. Ya, di situ saya bacakan nih. Jikalau kamu mengasihi, ini kata Yesus ya, atau Yeshua kata Mikana ngomong. Bukan ya. kata saya, Kalau namanya sini, memang Yeshua dinyatakan. Iya, tapi di sini saya baca Yesus ya. Di sini saya baca Yesus nih. Kalau memang Mikana tidak mengaku, ya harusnya bilang nih sama yang bikin nih, yang cetak ini. Loh, Harusnya saya dirubah, menggunakan jangan- terjemahan ini. Saya menggunakan kitab ini. Berarti ini nggak berfungsi. Lah, Oke. Berarti nggak makanya berfungsi dong. ya udah, makanya kamu harus tahu saya menggunakan kitab apa. Saya menggunakan terjemahan YLT 4. Loh, kan Mikana sendiri bilang kalau dalam agama Mikana itu Kristen. Nah, Kristen setahu saya itu kitabnya Injil atau Bible. Iya, di atau sini yang nggak, di diklaim sini Alkitab. namanya Yeshua, bukan Yesus. Yesus itu nama buatan Ya, tapi- Yunani. Ya kenapa sini ada Yesus kan gitu? Harusnya Mikana komplainnya jangan ke saya dong, ke sana yang pencetak ini. Loh, kamu Iya, diskusi sama siapa? saya baca Kamu ini. diskusi sama orang LAI apa sama saya, Bang? Ya sama orang yang mengakui Mikana kan aku Kristen, ya kan? Iya, Agamanya, kan? saya Kristen di KTP, tapi karena saya sudah panggil nama yang benar, saya Mesianik, Bang. Oh berarti tidak mengakui Kristen nih? Di KTP saya Kristen, tapi karena saya sudah panggil Iya. nama yang benar, disebut Mesianik, Bang. Orang Ya harusnya Kristen itu harusnya dirubah sebutan, tuh di Mesianik itu KTP-nya. sebutan. Ah, udahlah, Jadi Bang, turun jangan- aja lah, Bang. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf, saya turunkan, ini- Bang. Hidupku Mantap sekali menyembahmu, kakak. Tuhan. Masya Allah. Halo, Ya. selamat malam kakakku yang cakep sekali. Gimana? Ya, selamat malam. Gimana, saudaraku? Apa yang Ya. terjadi dengan dirimu akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Aku menyimak ya gini kami karena aku menyimak perdebatan kalian tadi malam sama Bandar. Ternyata imanku di dalam Islam itu makin kuat. Karena yang menggenapi KPR 232 22 Udah 23 mulai. itu adalah baginda Rasul Aduh, Muhammad Tuhan. sallallahu alaihi wasallam. Oke, seorang Itu nabi. takia, itu tidak benar. Oke, saya pertanggungjawabkan. Saya tanya bersama kamu, Sabar. bukankah yang cocok untuk nabimu di Ulangan 18 ayat 20? Bahwa nabimu tidak berkata dalam nama Yahweh, tapi berkata dalam nama ilah lain. Oke, ya silakan dibaca. Enggak, di jawab dulu, KPR. jawab dulu. Apakah nabimu berkata dalam nama Yahweh atau berkata dalam nama ilah lain? Mengajak menyembah ilah lain, yaitu Allah. Mana ilah lain? Ilah lain yang dimaksud di mana? Apakah Allah ilah lain? Loh, kalau menurut kitab suci ini, itu ilah lain. Yesua ilah lain bukan? Yesua ilah lain bukan? Yesus HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Nah, ini nih, bentar. Sabar. Halo, Oke, dengar silakan. dulu. Kan gini, Kisah Para Rasul 3 ayat 20 sampai 23 itu, 21 20, 22 23. Itu kan Rasul Kefa mengutip di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Masa kamu tafsir untuk nabimu? Emang nabimu berkata dalam nama Yahweh? Tapi di ayat 18 ini nih, ya. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah yang lain. Nah, sekarang saya tanya, apakah nabimu, ya, berkata dalam nama Yahweh atau dalam nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah? Oke, saya jawab. Dengan singkat, nggak usah panjang-panjang.
Oke, itu bukan ilah lain karena salah satu gelarnya Allah yaitu Al-Hayyu. Dalam bahasa Ibrani yaitu Yahweh. Sabar dulu. Dalam bahasa Ibrani yaitu Yahweh itu artinya sang hidup. Maka gelarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat kursi itu dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Yahweh itu adalah gelar. Tunjukkan datanya dalam kitab suci ini, Yahweh itu adalah gelar. Oke, sekarang saya tanya, Yahweh itu artinya apa? Yahweh itu proper name, itu namanya untuk selama-lamanya. Nah, bentar dulu, sebelum saya tunjukkan. Kamu bilang kan Allah itu adalah Yahweh. Jadi mulai sekarang, maukah kamu bersyahadat dalam nama Yahweh? Bahwa tidak ada Tuhan selain Yahweh? Oh enggak begitu. Nah, kamu pendusta. Kamu itu pencuri. Pencuri firman-firman Elohim. Jadi gini sih. Oke, sekarang gini. Di dalam Kamu KPR, itu mengambil firman-firman Elohim tapi melupakan siapa yang berfirman, baik. itu Yahweh Yeshua Masiah. Baik. Sekarang di dalam KPR ini, 322 sampai bentar, 23. tunjukkan di dalam. Bentar dulu, Dek. Kamu itu. Yahweh itu bukan gelar, tapi itu proper name. Ini saya tunjukkan. Memang orang ini ya cocomologi terus. Enggak apa-apa. Apakah kita Habis kalian ini kita kurang beralih di KPR. Ya, habis ini kita beralih di KPR 322 sampai 23. Silakan. kok lalap lagi itu balik kau bahas? Tadi malam sudah dibahas itu. Itu lagi kau balik kau bahas terus. Ya udahlah, kalau gitu ada pertanyaanku yang lain, bukan KPR. Ini, bukan KPR, bentar dulu. Ya, Ini silakan. Iya, tunjukkan. Iya. Yahweh itu bukan gelar, itu? tapi nama diri. Nih, Oke. Bapak Yahweh berfirman kepada Nabi Yesaya. Ambil dulu mikrofonmu. Apa feedback? Akulah Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujaanku kepada patung. Jadi ini nama proper name. Begitu pula Abba Yahweh berfirman kepada Nabi Mose, yaitu Keluaran 3:15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Namanya Yahweh selama-lamanya. Kok bisa pula kau ubah jadi ilah bangsa Arab yang bernama Allah? Makanya Gimana, kamu Bang? itu nggak punya data, kamu hanya berasumsi cocomologi untuk Iya, nggak membenarkan apa-apa, imanmu. nggak apa-apa. Karena apa? Firman Iya, Tuhan nggak kami apa-apa. ini memang dahsyat dan Nggak apa-apa. ajaib. Sampai kalian ya ngemis-ngemis mengais-ngais dari firman Tuhan ini untuk nubuatan nabimu demi membenarkan imanmu. Apakah kita mau kurang sempurna untuk membenarkan imanmu? Ya sudah. Begini saja. Saya tanya samamu, Yeshua itu ciptaan atau pencipta? Jawab singkat, ciptaan atau pencipta? Pencipta. Jawab pencipta. Yes. Baca Wahyu 3:14. Wahyu 3:14 itu merujuk kepada siapa? Jawab. Iya, ini saya baca, tenang. Ya, sabar. Baca. Santai Wahyu aja lah 3 kita. ayat 14. Sebagaimana yang kemarin, santai aja lah kita. Enggak usah. Iya, kita santai ini, apa. Dek. Tapi Ya, karena ya. kamu udah menghujat Tuhan Yesus Masiah, ya saya harus tegas. Masa kamu tafsir bagian itu untuk nabimu? Kan itu menghujat Tuhan Yesus Masiah itu, ya. Wahyu Ya. 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia sang amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Wow, haleluya. Justru Tuhan Yesus Masiah adalah saksi yang setia dan benar dan Oke. penguasa. Dia Saksi yang penguasa setia dari itu di situ. ciptaan. Ya, baik. Dia Saksi yang setia di penguasa. situ. Saksi yang setia di situ merujuk kepada Yeshua, betul? Iya, dia sang amin. Saksi yang di situ setia. ada kata ciptaan. Coba sang dibaca kebenaran. lagi. Penguasa Coba dibaca dari ciptaan lagi. Elohim. Dia Coba dibaca penguasa. lagi. Berarti dia ciptaan. Kau tadi bilang dia pencipta. Gak ada di situ dia diciptakan, ya Tuhan. Dia itu Coba penguasa baca. dari ciptaan Elohim. Baca.
Ya kan sudah Baca dibaca lagi, tadi lagi. ini loh. Tuh, biar saya baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, sang amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim. Ini dia penguasa. Yesus Hamasi itu penguasa Dari ciptaan Elohim. Artinya Nah, dia dari penguasa dari ciptaan. Itu Oke, dia maksudnya makanya gini, itu dia yang menguasai semua ciptaan, maksudnya gitu ya Tuhan. jangan kamu tafsir Dia sendiri menguasai kitab ini, semua ciptaan ya Tuhan. itu asumsimu. Loh, di Itu mana asumsi asumsimu, saya? jangan kau putar-balikan Penguasa fakta dari loh. ciptaan Elohim. Artinya dia itu adalah yang menguasai, yang berkuasa atas semua ciptaan yang ada di alam semesta ini. Astagfirullah. Loh, karena Dia di Yohanan adalah- 1 ayat 3, segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya sang pencipta deh. Astaga, ini karena di situ dikatakan ciptaan dari Nggak ada di situ penguasa ciptaan, Dek. Elohim. Ada, Jernihkan baca, pikiranmu, jangan keraskan hatimu, baca ya. lagi, Jangan keraskan baca hatimu. lagi. Kolose 1 ayat bukan 17 saya keraskan dan hati. 16. Di mana Yesus Hamasiah itu sang pencipta segala sesuatu. Mana lagi kau bilang ciptaan? Di situ udah jelas-jelas. Dia menguasai segala ciptaan. Dia penguasa alam semesta. Itu maksudnya, Dek. Dia cipta. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang Udah jangan gini, bebalkan yang hatimu. kedua. Jangan berulang-ulang lagi di Oke. situ, ya. Oh, haleluya. Oke, baik, enggak apa-apa. Jadi ini, siapa yang memanggil, siapa saja murid-murid yang menggelari Yesus itu adalah sang Amin. Namanya Silakan. Yesua. Yesua. Di mana murid-muridnya Yesua memanggil sang Yesua itu yaitu Al-Amin. Di mana? Mau dalam bahasa Ibrani, mau dalam bahasa Yunani, mau dalam bahasa Arab tidak ada ditemukan. Jawab. Loh, ini dia ayatnya kalau Yesus Hamasiah itu adalah yang amin, sang amin. Kenapa dia al-amin? Karena dialah yang menjawab semua doa-doa umat manusia di dunia ini. Itulah gelarnya Yesus Hamasiah al-amin. Sang amin, ya sang amin. Kenapa? Dialah penjawab doa-doa. Dialah yang mengabulkan doa-doa kita. Karena dia itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Itulah kenapa Tuhan Yesus masih berkata dan memerintahkan kepada kita. Ini Dek, dengar. Ya, Yohanan 16 ayat 26. Pada hari itu kamu Bentar, akan berdoa nyeleng, Kakak. atau meminta dalam Bentar. namaku. Coba. Oke, mantap. Udah. Oke, dengar ya. Itulah Tuhan Yesus Hamasiah berfirman. Yohanan 16 ayat 26. Kita diperintahkan berdoa di dalam namanya. Berdoa di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Kenapa? Dialah yang mengabulkan semua doa-doa di seluruh umat manusia di alam semesta ini, saudara-saudara. Makanya dia adalah sang amin, al-amin, yaitu di Wahyu 3:14. Oke, baik. Masalah Anda mengatakan bahwa berdoa di dalam namanya karena dia mengatakan apa yang aku katakan itu bukan berasal dari diriku melainkan apa yang aku dengar dari Elohim. Jadi apapun yang dia katakan itu karena Elohim, bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30, aku enggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku ini adil, sebab aku tidak menghakimi bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanan 17 nomor 8. Satu-satu, jangan semua kamu angkut. Satu-satu deh. Nah, ini kita jangan berbicara semua. data. Enggak. Satu-satu, jangan semua kamu borong. Satu-satu. Oke, enggak apa-apa. Satu lagi. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Lagi-lagi utusan. Kemanapun jalannya, apapun. Ya, Sabar dulu. Kita ganti ya. Jangan semua kau borong. Kau semua bahas ayat. Satu-satu harus dibahas. Enggak, ini bukan masalah pembahasan ayat atau gimana. Kita ini mengeluarkan data-data apa yang dikatakan oleh Yesua. Bukan berarti kita itu mau borong ayat, bukan. Gini loh,
apa kata Yesua? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa kau yang mengutus aku. Di ayat lain dikatakan apa? Apa yang aku katakan, sabar, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan dari diriku sendiri. Melainkan apa yang aku dengar dari Elohim atau Bapa. Silakan. Memang betul. Tuhan Yesus HaMasiah itu datang untuk menghakimi bumi, ya. Yohanan 5 ayat 30 itu penggenapan nubuatan dari Mazmur 98 ayat 9. Di hadapan Yahweh, karena dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan ketulusan. Sehingga yang datang nanti menghakimi seluruh umat manusia itu hanyalah Adonai Yeshua HaMasiah. Dan di Matius 25, Tuhan Yeshua HaMasiah berfirman, dengar, ya. Ayat 31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain. Sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Dan sesungguhnya dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. Nah, domba-domba itu merujuk kepada anak-anaknya yang taat sama dia. Sedangkan kambing-kambing itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah lah yang punya otoritas untuk menempatkan siapa yang masuk surga, siapa yang di neraka. Nah, sedangkan kambing-kambing dan juga tuannya yaitu si Satan, di Matius 25 ayat 46, apa kata Tuhan Yesus HaMasiah? Ini dia, ayat 41, sorry. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri, nyala dariku ke dalam api kekal yang sudah disediakan bagi si iblis dan para malaikatnya, hai orang-orang yang terkutuk. Jadi kambing-kambing ini adalah orang-orang yang terkutuk, yang dicampakkan ke dalam neraka bersama dengan tuannya, yaitu si Satanos. Karena mereka itu memberontak kepada Adonai Yeshua HaMasiah. Jadi bertobatlah dek sebelum terlambat, mumpung nafasmu masih ada dalam tenggorokanmu. Sudah. Oke. Begini loh, apapun yang kau katakan itu tetap dibantah oleh Yesua. Apa yang aku perbuat bukan dari diriku sendiri, itu yang kau dulu harus tanggapi. Apa yang aku perbuat, aku menghakimi, penghakimanku adil. Sebab aku menghakimi bukan atas dari diriku sendiri, melainkan kehendak yang mengutus aku. Kalau Maha Kuasa, kenapa dia harus melakukan apa saja yang dia lakukan bukan dari kehendaknya sendiri? Yohanan 5:30. Terus tadi di Yohanan 17 nomor 8. Udah gini aja, sebenarnya kamu mau bertanya atau menjelaskan? Oke. Sekejap ya, jangan terlalu banyak kamu membahas firman Tuhan tapi nggak jelas. Sekalipun kamu bilang, oh itu bukan dari dia sendiri. Yang jelas, yang akan menghakimi seluruh umat manusia adalah Adonai Yeshua HaMasiah. Makanya, kalau kamu tidak percaya bahwa Yeshua HaMasiah adalah Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Apa itu? Yohanan 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kamu harus tahu dulu konteksnya. Yaitu itu ya. Oke, baik. Yang lain baik. itu. Tapi adalah pertanyaanmu yang baik. lain, satu-satu pertanyaan, jangan semua kau borong. Iya. Tapi kalau kau mengatakan begitu, kalau kau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, kau akan mati dalam dosamu. Bukan aku yang berkata seperti itu, Adonai Yeshua HaMasiah. Ya, ingat, iya, tapi Anda yang menarasikan. Tapi ingat, di dalam Yohanan 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya tak bisa kau lihat. Ini yang saya percaya. Dia tidak bisa dilihat, suaranya nggak bisa dengar. Yesus bisa dilihat, suaranya bisa didengar. Berarti bukan Bapa itu sendiri. Udah ya.
Ini makanya udah aku bilang kamu itu nggak tahu apa-apa, Dek. Lebih bagus kamu bertobat ya, jangan keraskan hatimu, lembutkanlah hatimu ya. Nah, di Yohanes 5:37 ini kan udah berulang kali kita bahas. Berulang kali kita bahas ini deh, tapi kamu tanya-tanya lagi. Oh, asik. Enggak, sabar. Saya enggak bertanya ya. Saya bukan mempertanyakan. Terus Kalau kamu mengandalkan ayat putar-putar lain. lagi gitu ya. Tapi sebentar dulu, saya mau tanya dulu. Saya mau ngetes ini. Betul nggak kamu sudah mengerti kemarin yang saya tanyakan ini? Ini Yohanes 5:37, ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus Hamasiah kepada siapa? Perkataannya kepada orang-orang Yahudi pembumbun. Kemarin apa saya jelasin? Memang betul. Orang-orang minum feedback. Kebanyakan berpolemik kamu, makanya jadi feedback. Dek, dan saudara-saudara semua penduduk bumi yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah. Memang betul apa kata Tuhan Yesus Hamasiah kepada orang Farisi yang berupaya membumbunnya saat itu. Orang Farisi ini, mereka itu tidak pernah mendengar suara Bapa, tidak pernah melihat wujudnya seperti yang dilihat para nabi, seperti Nabi Mose. Nabi Mose kan mendengar suara Bapa, melihat Bapa dalam rupa api, dalam rupa seperti kita manusia, dalam rupa yang awan, dan lain sebagainya. Ya, nah orang Farisi ini nggak melihat itu, nggak mendengar. Tapi apa yang dilakukan orang Farisi ini? Ya, mereka menyelidiki kitab suci karena beranggapan akan memperoleh hidup kekal daripadanya. Dan padahal kitab suci yang dibaca oleh orang Farisi, yaitu dari Kejadian sampai Maliakhi, yaitu kitab Tanak, itu menuliskan tentang Tuhan Yesus Hamasiah. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, ya, nih, kamu menyelidiki kitab suci karena kamu beranggapan akan memperoleh hidup kekal daripadanya. Dan dia itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku agar kamu memperoleh hidup. Padahal kitab suci yang ditulis nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, itu menuliskan tentang Yesua yang adalah Yahweh, sang pemberi hidup kekal. Tapi orang Farisi ini, ya kan, nggak mau datang kepada Tuhan Yesus Hamasiah, sang pemberi hidup kekal itu. Ya, jadi jangan berulang-ulang di sini lagi, tapi nggak apa-apa lah. Inilah kesempatan kita untuk memberitakan Dafar Elohim bahwa Yesua Hamasiah itu sang pemberi hidup kekal. Dan sudah terbukti melalui perbuatannya dia sang pemberi hidup kekal, saudara-saudara. Bunda Mikana begini ya. Ini kan Kak Mikana kan bersepakat betul. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah mendengarkan suaranya Bapak dan tidak pernah melihat rupanya Bapak atau Elohim. Kan begitu kan? Begitu tadi kan? Orang betul Yahudi gak? yang berupaya membunuh Yesus Hamasiah saat itu. Mereka tidak pernah mendengar suara Bapak, melihat wujud Bapak seperti yang dilihat oleh para rasul, para nabi. Mereka kan para nabi mendengar suara Bapak. Iya. Berulang kali betul. mereka mendengar suara Bapak loh. Bapak berfirman kepada betul. mereka dan ditulis firman-Nya itu. Iya, jangan diulang. Saya sudah tahu. Yang saya mau tanyakan sama kamu, apakah Yesua itu adalah Bapak itu sendiri atau Yahweh itu sendiri? Oke, ini dia jawaban Tuhan Yesus Hamasiah yang sudah berulang kali saya sampaikan. Jawab aja, iya atau enggak? Berdasarkan data dong, sama nggak mau berdasarkan pemikiran saya. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, siapa? Bapak Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Berarti jawabannya adalah Yesua adalah Yahweh itu sendiri, betul? Yang datang ke dunia. Iya. Iya, ada yang datang ke dunia. Apakah orang-orang Yahudi pembumbun ini tidak melihat Yesua? Aduh, itu tidak? Maksudnya seperti yang didengar para nabi sebelum dia berinkarne. Sebelum dia berinkarne, sebelum dia berkenosis. Itu maksud Tuhan Yesus Hamasiah. Enggak. Tadi kan kakak ini mengatakan orang-orang Yahudi pembumbun itu tidak pernah melihat Bapak Yahweh. Iya, seperti yang didengar para nabi di sebelum dia berkenosis, sebelum Yesus Hamasiah, sebelum Yahweh datang dalam rupa seperti kita manusia melalui perawan Miriam. Itu maksudnya. Sama dong kayak murid-murid apakah pernah Tuhan melihat? Apakah murid-murid pernah melihat wujud langsung Yahweh tanpa melalui inkarnate? Ada enggak?
murid-murid, ini kan bukan perkataan Tuhan Yesus Hamasiah kepada murid-murid, bukan bingung. Ini perkataan Tuhan Yesus Hamasiah kepada orang Farisi yang berupaya membumbung Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi Farisi ini memang belum pernah mendengar suara Bapa seperti yang didengar oleh para nabi sebelum Yahweh itu datang berinkarne. Karena apa yang dilakukan orang Farisi itu kan menyelidiki kitab suci. Yang mereka lakukan menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan dibekal. Padahal dia nggak tahu kalau kitab suci itu membahas atau menuliskan tentang Yesua yang adalah Yahweh. Yahweh adalah Yesua. Ya, gitu aja dulu deh ya. Terima kasih, saya tidak mau di situ muter-muter. Nanti kamu cari lagi pertanyaan yang lain ya, supaya jangan muter-muter di situ aja ya. Itu aja yang dibahas. Nanti kamu baca dulu kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu kalau ada yang tidak kamu tahu, kamu naik ke sini untuk bertanya ya, Dek ya. Oke. Sudah ku jawab lah itu. Sudah ku baca lah dari Kejadian sampai Wahyu itu. Oh, jangan berdusta, jangan berdusta kamu. Tapi LAI. Enggak, walaupun LAI saya nggak percaya. Oke. Ya, terima kasih. Nggak Kamu percaya, hanya membaca udah. secara random. Oke. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, bentar. Apa Bentar, lagi? explikan dulu itu yang apa kitabnya itu yang kayak mana sih? Di mana saya mau cari? Ini. Kamu ketik aja di toko hijau ya, yaitu toko P. Ya, lanjutkan lagi itunya ya. Karena nggak bisa langsung sebut-sebut merek di sini ya. Toko P, toko So ya. Di situ cari Mana aja. aku mau tahu kalau kau nggak sebutkan mereknya macam mana aku mau tahu? Masa kau nggak tahu toko Oh, iya. toko hijau tuh toko P? Ih, Tuhan. Iya, Tokopedia masalahnya. Terus kamu Jepun typing aja. bilangnya. Iya, typing aja. Ketik aja di pencarian yang nama-nama barang. Kitab suci ILT4. Nanti langsung keluar itu, Dek. Oke, baiklah. Jadi kamu nggak mau lagi nih debat sama aku nih? Udah turun aku ya? Iya, turun besok aja lah. Aku mau istirahat juga soalnya. Oh, iya.